Halo, kita ketemu lagi di channel Belajar Fisika. Hari ini kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Nah, sebelumnya kita bahas dulu pengukuran, batas ukur maksimum, dan nilai skala terkecil. Yang pertama, tata cara melihat hasil pengukuran bisa terlihat pada gambar di samping ini. Kita lihat ada 3 posisi mata untuk melihat alat ukur panjang. Posisi manakah yang benar? Di posisi kiri, tengah, atau kanan? Nah, yang benar ketika kita melihat hasil pengukuran adalah berada di posisi tengah, lurus dengan alat ukurnya. Ketika kita di posisi kiri dan kanan, ini disebut sebagai kesalahan paralak. Kenapa? Karena angka yang kita lihat akan menjadi lebih besar ketika kita berada di sebelah kanan dan akan menjadi semakin kecil ketika kita berada di sebelah kiri, sehingga angka yang dihasilkan dari pengukuran tidak akan maksimum. Yang benar adalah yang ada di tengah. Dasar penggunaan alat ukur yaitu yang pertama pemilihan alat ukur, kemudian kegunaan, yang ketiga adalah batas ukur maksimum, nilai skala terkecil atau tingkat ketelitian pengukuran, kemudian skala utama dan skala noniusnya. Alat ukur panjang yang pertama yaitu mistar. Bisa dilihat seperti gambar di slide. Batas ukurnya antara lain ada yang 15 cm, 30 cm, 100 cm, dan sebagainya. Nah, sekarang berapakah nilai skala terkecil untuk mistar? Jawabannya adalah 1 mm atau 0,1 cm. NST atau nilai skala terkecil ini diperoleh dari strip paling kecil pada mistar yang kita gunakan. Alat ukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini ditemukan di Perancis sekitar tahun 1600-an oleh Pierre Vernier, sehingga biasa kita sebut sebagai Vernier caliper ataupun juga sketmat. Jangka sorong ini memiliki 2 skala, yaitu skala Vernier atau skala utama dan skala nonius atau skala pada alat ukur yang kecil. Fungsi utama dari jangka sorong yaitu yang pertama untuk mengukur diameter dalam suatu lingkaran, yang kedua yaitu mengukur diameter luar suatu lingkaran, kemudian yang ketiga yaitu untuk mengukur kedalaman. Bagian-bagiannya yaitu kita lihat yang pertama, yang atas ini untuk mengukur diameter dalam, yang bawah ini untuk mengukur diameter luar, sedangkan yang ini adalah pengunci. Ketika posisi benda yang mau diukur sudah pas, maka kita putar kuncinya. Kemudian yang bawah ini adalah skala nonius, bisa diperbesar seperti yang berada di dalam lingkaran. Kemudian yang tengah besar ini adalah skala utama. Bagian ujung yang paling kanan disebut sebagai skala yang digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, yang bagian kanan ini bisa ditarik ataupun bisa ditekan ke atas. Jangka sorong memiliki ketelitian, diantaranya yang pertama yaitu 0,1 mm. Dari mana nilai ini diperoleh? Nilai ini didapatkan dari skala nonius dikalikan dengan 0,01 cm. Karena 10 skala utama panjangnya 1 cm, sedangkan 10 skala nonius panjangnya 0,9 cm. Jadi beda satu skala dengan satu skala utama adalah 0,1 cm dikurangi 0,09 cm sama dengan 0,01 cm. Sehingga skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm. Ketelitian yang kedua yaitu ada di angka 0,02 mm dan selanjutnya ada di 0,05 mm. Dari mana ketelitian ini diperoleh? Kita pelajari di slide. Skala nonius atau skala Vernier 0,02 mm dan 0,05 mm. Kita lihat jangka sorong yang sudah kita tampilkan di layar berikut. Skala utama terkecilnya adalah 1 mm. Sedangkan jumlah skala pada skala noniusnya yaitu 50 skala. Artinya satu skala nonius ini sama dengan 1/50 kali 1 mm sama dengan 0,02 mm. Dari sinilah ketelitian 0,02 mm diperoleh. Pengalinya 1 mm adalah merupakan NST dari jangka sorong yang dimiliki oleh skala utama. Sedangkan untuk ketelitian 0,05 mm kita peroleh dari mana? Silakan dilihat pada gambar yang ada di bawah.
Kita lihat bahwa skala utama terkecilnya 1 mm. Jumlah skala pada skala noniusnya adalah 20 strip atau 20 skala. Sehingga nilai satu skala noniusnya sama dengan 1/20 kali 1 mm sama dengan 0,05 mm. Dari sinilah ketelitian 0,05 mm jangka sorong diperoleh. Pengali 1 mm diperoleh dari skala utama yang nilainya 1 mm. Kita lihat cara pembacaan skala untuk jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Perhatikan garis 0 pada skala nonius. Lihat skala utama yang dilampaui. Skala utama yang dilampaui adalah 3,0 cm atau 30 mm. 3,0 cm ini ada kelebihannya tetapi tidak sampai pada angka 3,1 cm. Nah, lebihnya ini bagaimana kita mencarinya? Kita perhatikan sepanjang skala nonius. Kemudian amatilah yang segaris dengan skala utama. Yang segaris dengan skala kedua adalah angka nomor 2, sehingga lebihnya adalah 2/20 kali 1 mm sama dengan 0,1 mm sama dengan 0,01 cm. Sehingga hasilnya yaitu skala utamanya 3 cm atau 30 mm, skala noniusnya 0,01 cm atau 0,1 mm. Hasil total pengukurannya merupakan penjumlahan dari skala utama dan skala nonius, yaitu 3,01 cm atau 30,1 mm. Contoh lain cara membaca jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Kita perhatikan hasil pengukuran dengan jangka sorong berikut ini. Perhatikan garis skala 0 pada skala nonius yang berada di antara 4,1 dengan 4,2 cm. Itu artinya hasil pengukurannya menunjukkan lebih dari 4,1 tapi kurang dari 4,2 cm. Berarti skala utama menunjukkan hasil 4,1 cm. Atau cara paling gampangnya adalah kita lihat strip terakhir di skala utama sebelum skala nonius yang menunjukkan angka 0 itu muncul. Jadi terlihat di sini sebelum angka 0 dari skala nonius muncul, strip terakhir di skala utama menunjukkan angka 4,1 cm. Nah, inilah hasil pembacaan dari skala utama. Lalu lebihnya bagaimana? Lebihnya kita lihat dari skala nonius. Sekarang perhatikan skala nonius. Nilai skala nonius yang berimpit atau segaris dengan skala utama adalah angka 6. Di situ terlihat dilingkari warna merah, sehingga nilai 6 ini dikalikan dengan ketelitiannya jangka sorong yang kita gunakan, yaitu 0,01 cm, dan hasilnya adalah 0,06 cm. Sehingga hasil dari pembacaan jangka sorong di atas adalah 4,1 cm ditambah dengan 0,06 cm sama dengan 4,16 cm. Jangka sorong jenis yang lain yaitu adalah jangka sorong dial yang menggunakan jarum. Kemudian ada jangka sorong digital. Ketika kita gunakan untuk mengukur, maka di situ langsung menunjukkan hasil pengukurannya berupa angka. Alat ukur panjang yang ketiga yaitu micrometer screw. Gambarnya seperti yang terlihat pada slide. Kemudian batas ukur maksimumnya di gambar adalah 25 mm dengan nilai skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Bagaimana cara mendapatkan nilai skala terkecil 0,01 mm? Sekarang kita lihat di jangka sorong maupun micrometer screw terdapat dua jenis skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Di micrometer screw kita lihat
skala yang posisinya horizontal, angka 0, 5, 10, 15 dan seterusnya ini disebut sebagai skala utama. Sedangkan skala yang berada di posisi vertikal yang ditunjukkan oleh angka 0, 45, 40 ini disebut sebagai skala nonius. Dan skala terkecil dari skala utamanya yang berada di bawah strip ini, horizontal bawah ini nilainya adalah 0,5 mm. Sedangkan strip yang atas ini nilainya adalah 1 mm. Kita ulangi lagi, skala utama terkecilnya bernilai 0,5 mm terlihat pada posisi horizontal yang bawah. Jumlah skala pada skala noniusnya adalah 50 skala yang berada di garis vertikal ini sejumlah 50 skala. Dan setiap satu skala nonius sama dengan 1/50 kali 0,5 mm sama dengan 0,01 mm. Inilah yang merupakan ketelitian dari mikrometer skrup. Selanjutnya nilai skala terkecil dan pembacaan skala mikrometer. Kita perhatikan mikrometer skrup yang sudah digunakan untuk melakukan pengukuran. Di sini hasil dari skala utama yang berada di posisi horizontal adalah yang paling kanan menunjukkan angka 18,5 mm atau tidak sampai pada skala 19. Sekarang perhatikan garis penunjuk skala nonius tepat pada skala 47 yang lurus dengan skala utama. Skala nonius menunjukkan pembacaan yaitu 47 kali 0,01 mm yang merupakan nilai skala terkecilnya atau ketelitian dari mikrometer skrup, sehingga dihasilkan 0,47 mm. Sehingga hasil pembacaan dari mikrometer skrup di atas adalah skala utama ditambah skala nonius sama dengan 18,5 mm ditambah dengan 0,47 mm sama dengan 18,97 mm. Contoh lain cara membaca mikrometer skrup. Perhatikan hasil pembacaan dari mikrometer skrup pada gambar. Di skala utama terlihat yang dilingkari warna merah, hasil pembacaannya adalah menunjukkan angka 4. Nah, angka 4 ini merupakan hasil pengukuran skala utama dari mikrometer skrup. Tentunya satuannya adalah 4 mm. Kemudian hasil pembacaan skala noniusnya kita lihat skala yang berada di bagian vertikal yang lurus dengan skala utama menunjukkan angka 30. Jika diperbesar akan ditunjukkan oleh gambar sebelah kanan yang berada di dalam lingkaran merah. Angka 30 ini kemudian kita kalikan dengan ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Sehingga didapatkan angka 0,3 mm. Hasil total pembacaan dari mikrometer skrup di atas merupakan penjumlahan antara skala utama dan skala nonius, yaitu 4 mm ditambah 0,3 mm. Hasilnya adalah 4,30 mm. Ingat, setiap melakukan pengukuran, kalibrasilah dulu alat ukurnya. Kalibrasi adalah memposisikan jarum pada posisi 0 jika alat ukurnya manual dan mengeset angka menjadi 0 jika alat ukurnya digital. Selamat belajar, semoga apa yang kita sharing bermanfaat. Salam sehat, sekian, ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.